suami istri. Pada saat itu, istrinya sedang mengandung. Ia meminta kepada sang suami untuk mengambil selada yang ada di depan rumah sang penyihir. Tetapi pada saat itu, sang suami sangat takut karena penyihir itu sangat ditakuti oleh warga di sana. Tapi sang istri sangat meminta mohon kepada sang suami karena ia pada saat itu sedang mengidap. Baiklah, kalau itu mau, akan kuambil selada yang ada di depan rumah penyihir. Tidak begitu lama, sang suami mengambil selada yang ada di depan rumah sang penyihir. Ia menaiki gerbang yang tinggi yang ada di depan rumah sang penyihir. Lalu ia mengambil beberapa selada yang ada di sana. Ia pulang dengan membawa selada itu. Ini selada yang mulia. Terima kasih suamiku. Sang istri pun memakan selada itu dengan lahap. Ya, Pak. Tetapi ternyata sang istri ingin lagi seladanya. Suamiku, bolehkah aku mau selada itu lagi? Tetapi aku takut istriku. Aku ingin sekali selada itu. Baiklah, kalau itu mau istriku, akan kuambil selada itu. Sang suami pun mengambil selada itu dengan diam-diam. Tetapi pada saat itu ternyata sang suami kepergok sama penyihir. Apa? Ternyata kamu yang mengambil seladaku. Maafkan aku penyihir, istriku sedang mengandung. Jadi ia ingin sekali seladamu ini. Kenapa kau tidak meminta izin padaku? Kami semua sangat takut padamu penyihir. Baiklah, akan kukasih kau selada sebanyak-banyaknya. Tetapi aku meminta satu syarat padamu. Baiklah penyihir, apa syaratnya? Jika istrimu sudah melahirkan bayinya untukku. Baik penyihir. Sang suami pun pulang membawa seladanya. Istriku, sabar kamu mau. Terima kasih suamiku. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Lalu, sang penyihir datang ke rumah dan mengambil bayi itu. Tak, 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 tak. Oh penyihir, ingin mengambil bayinya? Ya, aku ingin mengambil bayinya. Mana bayinya? Sini. Lalu, sang penyihir pun pulang membawa bayi itu. Sampainya di rumah, sang penyihir menggendong bayi itu. Kamu sangat begitu cantik. Sang penyihir menamakan bayi itu Rapunzel. Karena biji selada yang dimakan ibu sang bayi itu adalah Rapunzel. Sang penyihir membawa bayi itu ke menara yang jauh di tengah hutan. Lama-kelamaan, sang penyihir merawat Rapunzel. Rapunzel pun tumbuh menjadi gadis yang cantik. Lalu, ketika ia sudah dewasa, sang penyihir ingin menaik ke atas menara itu, ia berkata,
Lalu ia mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu. Wah, suara siapa itu? Sangat merdu sekali. Suaranya dari atas menara yang tinggi itu. Sang pangeran pun berpikir, gimana caranya untuk bisa menaik ke menara yang tinggi. Hari demi hari, pangeran mencoba segala cara, tapi tidak ada yang berhasil. Lalu pangeran melihat seorang penyihir yang sedang hendak menaiki menara itu. Cinderella, turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu, sayang. Sang pangeran melihat kejadian itu, lalu ia punya ide. Oh, jadi begitu caranya. Wah, sangat bagus ya. Sang pangeran pun mencoba cara seperti sang penyihir. Rapunzel, turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu, sayang. Rapunzel pun menurunkan rambut emasnya. Sang pangeran pun pelan-pelan menaiki menara itu. Sang pangeran pun menaiki jendela yang ada di atas menara itu. Lalu Cinderella berkata, "Siapa kau? Kau bukan ibuku." "Aku pangeran. Aku terpesona mendengar suaramu." "Oh, kamu pangeran?" "Iya." Lama-kelamaan, pangeran pun berteman dengan Rapunzel. Lalu pada saat itu, pangeran ingin melamar Rapunzel. Rapunzel, maukah kau menjadi istriku?" "Tentu, aku mau, pangeran." "Baiklah." Tak selang beberapa lama, Rapunzel meminta pangeran untuk membawakan sehelai kain setiap ia datang ke menara itu. "Untuk apa kain-kain ini, Rapunzel?" "Aku ingin membuat tali supaya kita bisa keluar dari menara ini." "Oh, baik, kalau itu mau, Rapunzel." Pada saat itu, penyihir ingin menaik ke atas menara. Rapunzel, turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu, sayang." Rapunzel pun menuruni rambut emasnya. Lalu sang ibu naik. Sang ibu menyisir dan menghias rambut Rapunzel. Tetapi pada saat itu Rapunzel ngomong pada ibu, "Ibu, pangeran lebih dahulu memanjat rambutku daripada ibu." "Apa? Berani-beraninya kau membawa seseorang ke dalam menara ini?" Rapunzel sangat takut pada saat itu. Karena sang penyihir sangat murka, sang penyihir pun memotong rambut Rapunzel. "Syah! Au! Kenapa ibu memotong rambutku?" "Karena kamu telah jahat pada ibu." Sang ibu pun membawa Rapunzel ke gurun yang jauh dari manapun. Rapunzel tinggal seorang diri di sana. Lalu pada suatu hari, pangeran datang ke menara itu lagi. "Rapunzel,
pangeran pun memanjat rambut Rapunzel. Dan sang penyihir berkata, "Ternyata kamu yang sudah naik ke istana. Ternyata kamu yang sudah naik ke menara ini." Sang pangeran pun kaget. "Aduh, maafkan aku, penyihir." Sang penyihir pun mendorong pangeran hingga terjatuh ke bawah. Siap! Lah, sang pangeran pun jatuh ke tumbuh-tumbuhan yang